Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Gergorius Tumarundo, NIM 17030301006, semester 7 kelas B reguler pagi, dosen wali Dr. Aris Lambe, MSI. Baik, di sini saya akan sedikit mereview buku ketujuh dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, pendekatan ke jaringan. Currents of America The Union membawa berita tentang tenggelamnya Titanic pada tahun 1912 di bawah headline metafora terbesar dunia menabrak gunung es. Titanic telah menjadi metafora untuk industri manusia, kemajuan sejarah, optimisme atau keangkuhan, untuk hubungan manusia dengan alam, untuk sistem kelas bahasa Inggris, sepanjang jalan kehidupan masyarakat pada kelahiran abad ke-20. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun demikian, internet telah mengambil alih sebagai metafora yang paling bekerja keras di dunia. Dalam teks akademik, sastra populer, reportasi media, dan fiksi representasi internet muncul sebagai metafora untuk postmodernitas, spiritualitas, kohesivitas sosial, politik internasional, diri, tubuh, dan bahkan jiwa. Dari ujung tubuh manusia hingga ujung kaki, dari yang paling banyak dekat dengan yang paling terpencil, internet telah digunakan sebagai cara menjelaskan dan mencontohkan pemahaman baru tentang diri kita sendiri dan dunia sekitar kita, dan resonansi dari metafora itu dalam banyak hal berakar profil publik yang berkembang dari ilmu jaringan baru. Jaringan metafora dalam ilmu sosial, biologi, politik, teknologi, dan ekonomi berkembang pesat sebagai cara baru untuk mengkonseptualisasikan cara kerja dunia material dan sosial. Gagasan tentang jaringan menurut Hart and Edrick menjadi isomorfisme, bentuk umum dengan konten yang berbeda dari waktu, seperti teori sosial Michael Foucault. Isomorfisme dari abad ke-19 adalah lembaga panoptis penjara, sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja. Jadi saat ini jaringan telah digunakan sebagai bentuk umum dari institusi dan imajinasi kita. Kita melihat jaringan dimanapun, melihat organisasi militer, sosial pergerakan, formasi bisnis, pola migrasi, komunikasi sistem, struktur fisiologis, hubungan linguistik, pemancar saraf, dan bahkan hubungan pribadi. Bukan karena jaringan tidak ada sebelumnya atau bahwa struktur otak telah berubah, itu adalah jaringan yang telah menjadi bentuk umum yang cenderung menentukan cara kita memahami dunia dan bertindak di dalamnya. Jaringan ini kemudian bertindak sebagai kerangka kerja pengorganisasian di mana semua institusi, pengetahuan, dan hubungan tertata, seperti yang dicatat oleh John Law, adalah kami telah mencapai titik di mana setiap pria, wanita, anak-anak, dan anjing tampaknya berbicara tentang jaringan. Tentu saja metafora yang kita gunakan sebagai ilmuwan tidak hanya mencerminkan pemahaman, mereka bertindak untuk membantu. Dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi hal yang biasa untuk menyebut tubuh sebagai jaringan bagian, dan banyak lagi penelitian medis dibingkai oleh upaya memahami bagaimana tubuh berkomunikasi dengan bagian-bagiannya, seperti yang dicatat oleh Gareth Morgan pada tahun 1997. Ada sebuah cara di mana kita dapat memahami sebagai kompleks sosial, fisik, dan entitas informasional, sebagai suatu perusahaan, sebagai ekologi, atau sebagai organisme, otak, mesin, atau penjara. Tetapi metafora awal yang digunakan menarik. Memperhatikan beberapa aspek dari entitas sambil menyamar atau menutupi orang lain, seperti yang dikatakan seorang komentator, yaitu metafora ilmiah bukan hanya sekedar ornamen linguistik yang bisa jadi dibuang demi deskripsi literal. Metafora sangat penting untuk konsepsi, pengembangan, dan pemeliharaan teori-teori ilmiah dalam berbagai cara,
Mereka memberikan konteks linguistik di mana model-model itu yang menjadi dasar penjelasan ilmiah yang disarankan dan dijelaskan. Mereka menyediakan istilah baru untuk kosakata teoritis, khususnya di mana ada celah dalam leksikon, dan mereka mengarahkan ilmuwan menuju yang baru jalan penyelidikan. Metafora bertindak sebagai seperangkat sumber daya yang ilmuwan dan tentu saja non-ilmuwan digunakan untuk mengembangkan strategi penyelidikan dan cara berpikir. Mereka adalah akar dari strategi epistemologis dalam kehidupan nyata dan dalam sains. Saat kita menggunakan metafora misalnya, hidup adalah perjalanan, maka ada persyaratan logis tertentu untuk misalnya seorang memiliki tujuan, dapat membuat kemajuan. Itulah perjalanan individu, bahwa kita mengikuti jalan kita sendiri, dan seterusnya. Metafora mendorong kita untuk melihat pengalaman kita dengan cara yang dibatasi tertentu sebagai berorientasi pada tujuan. Ini memberi kita bahasa yang memahami pengalaman kita, tetapi juga membatasi kita pada pemahaman tertentu. Citra hidup sebagai sebuah perjalanan, misalnya tidak menangkap perasaan tidak memiliki tujuan atau tidak adanya tujuan, yang mana beberapa sosiolog memandangnya sebagai karakteristik masyarakat modern. Lalu, apa itu jaringan? Jaringan sebenarnya adalah apa itu yang berkaitan tentang jaringan yang membuatnya bukan grup atau ekologi atau sistem. Seperti yang diamati oleh Watts, di satu sisi, tidak ada yang lebih sederhana daripada jaringan. Dilucuti sampai ke tulang belulangnya, jaringan tidak lebih dari kumpulan benda-benda yang terhubung satu sama lain dengan cara tertentu. Di sisi lain, istilah umum jaringan membuatnya licin untuk dijabarkan tepatnya, di mana sebuah konsep adalah sebagai ambigu, karena seperti yang saya katakan di atas, bahwa di bidang itu menjadi genting, karena para sarjana mungkin menggunakan konsep yang sama, tetapi memang demikian, tidak mungkin membicarakan hal yang persis sama. Saat Barney menulis tentang identitas itu, dibangun sebagai bunga rampai kompleks dari hubungan, pilihan, dan tindakan yang diperlakukan dalam berbagai konteks paralel dan tumpang tindih. Daripada menjadi tetap, kondisi alam dan tidak berubah-berubah sesuai dengan situasi stabil dan kumpulan atribut, identitas postmodern adalah artifisial, cair, kontingen, multifaset, dan dapat berubah. Bisa dikatakan ini sangat mirip dengan jaringan. Lalu, pengertian jaringan apa yang digunakan di sini dan apa bedanya dengan konsep sebelumnya, misalnya postmodernitas, dan juga dari yang lain konsepsi jaringan itu sendiri. Di mana gagasan jaringan digunakan tanpa nomenklatur yang ketat, maka kemungkinan sebagai lektor datang ke jaringan dari perspektif yang berbeda, berpendapat bahwa ketidaktepatan terminologis dalam penggunaan ide sebuah jaringan membuat istilah tersebut ambigu dan membingungkan. Dalam hal ini, menggunakan konsep jaringan meratakan perbedaan antara jaringan teknis, entitas, dan jaringan jejaring sosial sebagai metode untuk mengungkapkan kehidupan sosial. Jadi, untuk Manuel Castells misalnya, jaringan adalah sekumpulan kode yang saling berhubung, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi melekat pada fitur-fitur penting untuk bertahan hidup dan sejahtera dalam lingkungan yang cepat berubah. Pembahasan yang berikut, metodologi jaringan. Upaya paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sosiologis berasal pada tahun 1930-an, tetapi tidak memenangkan banyak orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik. Masalah-masalah ini sudah teratasi pada tahun 1960-an dengan tulisan para antropolog yang bekerja di Manchester Universitas di Inggris. Bagi para peneliti Manchester, jaringan adalah bentuk konkret dari struktur sosial dengan mengacu pada Reflik Brown,
fokus perhatian mereka pada peran dan bentuk hubungan antara orang-orang sebagai cara memahami struktural masyarakat. Untuk Radis Brown, dalam studi tentang struktur sosial, realitas konkret yang kita miliki yang bersangkutan adalah himpunan relasi atau hubungan yang benar-benar ada pada saat waktu tertentu yang menghubungkan manusia tertentu. Disinilah kita bisa melakukan pengamatan langsung, tetapi bukan ini yang kami coba gambarkan kekhususannya. Sains tidak peduli dengan apa yang partikular, unik, tapi hanya dengan yang umum. Yang kita butuhkan untuk tujuan ilmiah adalah menjelaskan bentuk-bentuk struktur. Bentuk-bentuk sosial jaringan koneksi dan struktur semacam itu, jaringan diambil untuk Radis Brown, sebuah konstanta, meskipun khusus bentuk kehidupan sosial yang dinamis dari waktu ke waktu, bentuk struktural, spasial konfigurasi, hubungan relatif statis, antropologi itu harus memperhatikan bukan dengan penghuni tertentu atau koneksi, tetapi dengan konfigurasi. Ini umumnya adalah ide terobosan besar dalam mengembangkan pendekatan jaringan untuk sebagai ide-ide kemudian diadopsi oleh Nadel, Barnett, dan Bott. Pemisahan bentuk dan isinya kemungkinan secara langsung untuk membandingkan dan mendeskripsikan formal fitur dari struktur ini. Kemungkinan pendekatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk matematis dan universal deskripsi struktur, menempatkan gagasan peran di tengah panggung dalam karya analisis, percaya bahwa pendekatan jaringan sosial menawarkan peluang untuk menggambarkan sistem sosial dalam struktur yang saling terkait secara hierarkis peran. Model antropolog Manchester cenderung ke arah residual definisi jaringan sosial. Analisis jaringan hanya menyangkut lingkungan interpersonal yang tertinggal setelah ekonomi formal, politik, dan peran lain diekstraksi. Akibatnya, jejaring sosial analisis di Inggris kemudian dipahami sebagai metode khusus untuk memeriksa hubungan interpersonal yang sulit digunakan di lapangan secara tidak praktis, banyak sumber daya, dan sebagai akibatnya sebagian besar diabaikan. Yang pertama, bahwa mereka bertindak untuk membatasi perilaku dan tindakan individu di dalamnya. Yang kedua, jaringan pada prinsipnya bersifat universal, yaitu komitmen untuk mempelajari jaringan ego-centered menjadi metodologis kebutuhan daripada prinsip ontologis. Yang ketiga, jaringan tidak mempengaruhi identitas komponen individu mereka, orang-orang terhubung formasi, tetapi mempertahankan tujuan dan identitas individu. Yang keempat, jaringan dibentuk secara sukarela melalui interaksi para aktor, tetapi polanya spesifik secara budaya. Jadi misalnya definisi langsung dari kerabat jauh berbeda dari masyarakat ke masyarakat, dan dengan itu pola interaksi dan kewajiban antara kerabat.